Dan Bapak Ibu sekalian, sudah saatnya beliau tampil dan kita tampilkan begitu luar biasa. Sekali lagi kita panggil, inilah dia, Bapak Ahmad Fatoni, owner dari BC Cikarang Barat 1. Kita berikan takbir yang luar biasa, takbir. Berikan aplaus yang luar biasa untuk beliau. Kami persilakan untuk Pak Ahmad Fatoni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wassirri amli wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada pagi jelang siang ini kita masih dikumpulkan di Grand SBP Online Nasional ini. Dan Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama sahabat semua, Bapak Ibu semua untuk hadir di sini. Ini suatu yang luar biasa dan saya sampaikan terima kasih kepada manajemen, pada sales dan juga seluruh leaders yang ada di HNI. Salam kenal dari saya. Alhamdulillah, buat sahabat-sahabat semua, mungkin saya tidak siapa-siapa ya. Ahmad Fatoni dulu nekat keluar kerja karena pengen punya penghasilan yang besar, punya waktu yang luas. Alhamdulillah, saya terjerumus di bisnis ini di HNI ya. Kemudian ternyata gitu ya, tidak semudah yang saya bayangkan. Saya sudah terlanjur keluar kerja, tapi kemudian tuntutan keluarga luar biasa, ya. Jadi akhirnya saya dagang tahu, gitu. Jadi saya terkenal di banyak medsos itu ngider tahu, gitu ya. Kalau ada Pak Puput di Pontianak itu jual es, ada Kang Asep di Bogor itu tukang cukur. Nah, ya, alhamdulillah. Nah, jadi sebenarnya saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang yang sosok yang biasa. Jadi di sini kalau Anda hari ini, teman-teman sahabat semua ya, ibu rumah tangga, karyawan atau siapapun, insya Allah Anda semua bisa sukses membangun bisnis bersama HNI. Dan itu sudah saya buktikan sebelumnya. Alhamdulillah, saya juga menyapa ya, berterima kasih pada mentor-mentor saya yang sudah banyak mendampingi saya, memberikan arahan ya, memberikan coaching ya, bahkan sampai ya sadis lah bahasanya ya, nendang-nendang gitu ya. Jadi saya berterima kasih Pak Pajarso, LED BC Tambun ya, Pak Mahmudin Purwo, Pak siapa lagi, Pak Ari Maryadi ini, dan Pak Bagus Hernowo tentunya itu mentor-mentor saya. Dan yang terbaru adalah Pak Imam Abireren, ini juga mentor keren saya. Alhamdulillah, sahabat HNI semua, tadi sudah banyak dijelaskan oleh para pemateri ya, wabil khusus sahabat saya, guru saya juga yang ada dari Makassar ya. Beliau senior saya ya. Jauh sebelum saya gabung dan saya menjadi LED itu ya, beliau sudah LED. Jadi saya masih baru gabung. Kemudian tadi sudah dipaparkan begitu jelas oleh kakanda saya, sahabat saya, sesama orang Cikarang. Gitu ya. Alhamdulillah
Pak Firly udah banyak memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat semua ya, kepada kita semua. Tentunya ini sebuah modal yang kita patut syukuri. Kita terima, kita syukuri, yang mana sahabat-sahabat kita yang sudah dulu sukses, yang sudah merasakan keberhasilan di sini, alhamdulillah masih mau berbagi, masih mau ya nuntun kita, masih mau gandeng kita untuk sama-sama bisa sukses. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat dimanapun berada ya, luar biasa. Alhamdulillah, saya hari ini mendapatkan tugas gitu ya, mendapatkan bagian untuk menyampaikan bagaimana teknik prospecting dan juga kemudian dilanjut dengan teknik home sharing dan handling komplain. Ini materi yang mungkin menurut saya ya teman-teman yang sudah gabung di sini nih sudah banyak melakukan. Apalagi manajer di HNI ini saya yakin ya sudah melakukan. Ya, jadi apa yang disampaikan pemateri sebelumnya Pak Daeng ya, kemudian Pak Firly itu sebagai materi pokok yang harus teman-teman mulai kuasai, mulai pahami. Dan saya memahami begini. Informasi-informasi yang tadi disampaikan itu ya dahsyat banget. Nah, ini fondasinya kepada teman-teman semua. Kalau hari ini saya mungkin nggak bisa jadi seperti Pak Firly, saya nggak bisa seperti Pak Bagus, seperti Pak Ari. Ya, saya akan menjadi diri saya sendiri. Jadi seorang Fatoni, mantan buruh pabrik, mantan tukang tahu, tapi sudah mendunia. Nah, gitu ya. Alhamdulillah beberapa mitra saya yang hari ini masih di Hong Kong karena ada mitra saya yang merekrut teman-teman TKI di sana, ya, alhamdulillah tercipta 3 LED. Ya, Bu Supiati sekarang BC Blitar, ada Bu Astuti yang sekarang sudah pulang di Semarang, dan satu lagi Bu Mutini ya, udah pulang juga meskipun beliau belum naik masuk LED lagi. Ini peran besar mitra-mitra saya yang sudah merekrut banyak mitra gitu ya. Alhamdulillah akhirnya HNI bisa berkibar di Hong Kong. Alhamdulillah para mentor-mentor saya juga kecipratan gitu. Berkali-kali ke sana, berkali-kali ke Hong Kong. Siapa nih sahabat semua yang mau ke Hong Kong ya? Ayo kita mulai jalankan aktivitas bisnis di HNI. Tempo hari mitra saya juga mulai datang ke Kamboja, sudah buka stokis di sana. Alhamdulillah ya, di tengah corona ini, pandemi ini, teman-teman terus bergerak ya. Nah, saya ingin berbagi ya, bahwasanya banyak di antara kita, saya yakin potensinya luar biasa. Pengalamannya luar biasa dan juga keinginannya luar biasa. Ini bisa terus diasah sehingga teman-teman insya Allah pasti bisa sukses ya, pasti bisa sukses. Saya sebelum banyak cerita tentang teknik prospecting, maka setidaknya kita punya 2 hal tadi yang disampaikan oleh Pak Firly, yaitu mindsetnya harus kokoh, mindsetnya harus kokoh, harus nancep. Kalau sebuah bangunan itu, pondasinya itu harus dalam, pondasinya harus kokoh, sehingga ketika bangunan ini tinggi, insya Allah nggak goyang. Begitu juga motivasinya harus tinggi, gitu ya. Nah, mindset dan motivasi inilah yang akan menjadi pondasi, menjadi kekuatan buat kita semua. Ya, motivasi harus tinggi, karena kalau nggak tinggi nggak kelihatan teman-teman. Ya. 2 hal ini kalau kita persentasekan ya 80-90% bahkan. Jadi kalau nanti yang ketiga yaitu metode, teman-teman punya metode, cara ya, di antara nanti akan saya cerita cara efektif tentang prospecting. Ini tinggal persentase sisanya 20-10%. Jadi modal kita itu niat kita, keyakinan kita. Nah, gitu. Kemauan kita. Saya udah butuh Pak, saya butuh penghasilan yang besar, saya harus jadi LED, saya harus punya penghasilan minimal 10 juta tahun ini. Nah, itu dulu saya alami ya. Alhamdulillah teman-teman kalau lihat cerita ini, saya 2014 itu belum jadi LED, bonus saya masih 1 jutaan. Alhamdulillah ketika saya datang ke Pantai Perigi, ke salah satu buruh TKI waktu itu pulang ke sana, kemudian saya ditanya sama Pak Mahmudin dan Pak Ari gitu. Kamu akhir tahun ini kamu pengen punya bonus berapa? Saat itu sekitar bulan Agustus 2014. Kemudian saya jawab apa? Bos, saya ini udah nggak kuat gitu ya.
Jualan tahu udah nggak ada hasil gitu ya. Saya pengen 10 juta bos, 10 juta. Karena sebelumnya ya teman-teman mungkin merasakan ya, istri saya saya keluar kerja 2011, 2012 ya. Terus kemudian ya bonus di HN ini belum gede, baru sejutaan, mana cukup gitu. Istri saya sudah nyuruh ngelamar kerja lagi. Sementara kan usia sudah nggak muda lagi gitu ya. Jadi sudah mungkin nggak bisa lah diterima di perusahaan-perusahaan seperti itu ya. Nah, saya katakan saya pengen 10 juta. Saya pengen 10 juta. Itu sampai kemudian terinstall teman-teman ya. Masuk ke dalam pikiran saya. Makanya ini penting buat kita pahami bersama. Sehebat apapun motivasi kemudian dari para mentor. Kalau teman-teman hari ini belum siap untuk membuka diri. Makanya di pikiran kita ini kan masih ngunci nih ya. Masih nutup. Nah, cobalah dibuka. Cobalah dibuka. Mungkin dari kisah-kisah para leader sukses di HNI, para mentor-mentor kita gitu ya. Anda mendapatkan kliknya, insya Allah. Insya Allah itu salah satu modal. Dan ini banyak kita dengar kisah-kisah teman-teman ya. Tempo hari ada mitra saya udah 4 tahun, 2016 udah gabung. Tapi selama 4 tahun tuh nggak ngapa-ngapain. Ya kadang sesekali belanja. Tapi kemudian alhamdulillah punya kesempatan datang ke Pak Firly. Datang ke Pak Firly, sama Pak Firly ditanya, mitranya siapa kamu? Pak Fatoni. Nah gitu. Akhirnya apa? Disuruh ngubungin saya. Akhirnya ngubungin saya, udah. Besoknya ketemu sama saya. Besoknya ketemu sama saya. Selama 4 tahun itu mitra saya nggak mau ngapa-ngapain. Nah ini penting buat teman-teman ya. Nah, begitu udah datang ke saya coba ajarkan. Seperti materi-materi yang disampaikan oleh para pemateri, saya sudah sampaikan. Membangun 10 jalur. Membangun 10 jalur, menjadi manajer, menjadi eksekutif direktur. Nah gitu. Alhamdulillah sahabat-sahabat HNI semua. 1 pekan kemudian, yaitu hari kemarin, itu beliau mau jadi stokis. Dan insya Allah bulan ini beliau jadi manajer dan siap membangun kerangka menuju ED, yaitu membangun kerangkanya 16, 18, 90. Nah itu sudah disiapkan. Nah, gitu. Jadi kalau kemudian mindset dan motivasinya belum dapat, ya. Ente itu jualan kertas aja laku gitu kan. Masa jualan produk-produk yang halal berkualitas ini ente nggak sanggup, nggak mampu. Nah gitu. Karena memang beliau aktivitasnya seorang karyawan di asuransi. Alhamdulillah. Jadi banyak hal yang kemudian kita bisa dapat ya. Saya kembali ke cerita saya tadi. Nah, ketika saya menguatkan dengan angka besar tadi 10 juta bos. Nah, itulah yang menjadi energi saya sehingga saya akhirnya mengikuti semua arahan apa yang disampaikan oleh mentor saya. Harus menjadi ED, 6 jalur, punya 6 SM dan kemudian omset. Jadi paradigma sukses di HNI terus kita ingat-ingat ya, jadi pangkat besar, omset besar, kemudian pangkat tinggi, omset besar, cara kerja benar. Nah, gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah Allah takdirkan teman-teman semua. Allah takdirkan ternyata angka 10 juta itu lebih lewat gitu di akhir 2014. Subhanallah. Seperti apa perjalanannya? Ya tiba-tiba mitra-mitra itu banyak yang gabung gitu, banyak yang gabung. Makanya ini penting ya. Ini penting buat kita sebelum kita mengetahui teknik-teknik prospecting secara detail, maka kita harus memiliki modal itu dulu. 80-90% itu modalnya itu. Kalau Anda hari ini belum memiliki modal itu, yuk segera bangun. Ayo segera bangun gitu ya, segera bangun. Segera miliki. Kalau belum bisa Pak, deketin mentor. Pasti mentor Anda ya akan membantu, mendetailkan, akan membantu bagaimana cara proses sukses meraih sukses di bisnis ini. Saya yakin nggak ada mentor yang menjerumuskan. Justru malah mentor itu yang sudah jatuh bangun gitu ya. Ya, mentor saya itu lebih lama jadi LED-nya Bapak Ibu ya. Jadi agar kita ini insya Allah bisa segera cepat raih sukses. Nah, baik, bisa dipahami ya. Alasan ini yang menjadi kekuatan kita nanti untuk melakukan prospecting. Nah, bisa dipahami, bisa masuk, paham? Anda sudah tahu, insya Allah, kemudian Anda segera action. Dan tidak hanya action, tapi action yang cepat. Nah, gitu. Kenapa? Kalau Anda hanya action doang, Anda akan dibalap di tikungan oleh orang lain. Oleh mitra-mitra orang lain, dan lain sebagainya. Jadi, kunci dari prospecting ada 3. Ya, yaitu niat yang benar. Pastikan dalam prospecting itu niatnya benar.
Nah, gitu. Niatnya benar. Ya, kita kerja di HNI ini, kita bisnis di HNI ini, ya lillahi ta'ala. Gitu ya, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah niat yang benar, yaitu cara yang benar. Lakukan dengan cara-cara yang benar. Nggak mungkin kita bisnis di bisnis syariah, network marketing syariah, kita menghalalkan semua cara, hal-hal yang tidak sesuai dengan support system yang ada. Ya, itu harus kita pahami juga. Dan yang ketiga adalah tujuan yang benar. Kalau tujuan Anda itu benar, insya Allah. Nah, 3 hal inilah yang menjadi konsep awal untuk kita melakukan yang namanya prospecting. Dan ingat teman-teman semua ya, di prospecting ini sekali lagi bukan tujuan agar orang itu gabung, bukan. Agar orang itu kemudian join, itu bukan. Ya, nanti saya akan coba sampaikan, paparkan. Yang jelas 3 ini harus dipahami dulu. Niat yang benar, cara yang benar, dan tujuan yang benar. Catat ya, catat. Mohon maaf, saya nggak pakai slide ini. Saya nggak pakai slide. Emang seperti ini. Kadang kita hanya tulis di papan tulis. Jadi kita berbisnis ini menggunakan cara-cara yang mudah, simple. Semakin mudah, semakin mitra itu bisa mengikuti. Dan itulah esensi bisnis di sini. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak mudah untuk diikuti para mitra, maka ya nggak mudah gitu. Jadi saya ingin mengajarkan bagaimana ya harus kemudian cara-cara mudah yang dilakukan. Sehingga, oh kayak gitu doang, Pak Fatoni kayak gitu doang. Tukang tahu, dulu sempat kerja tapi keluar kerja. Akhirnya bisa meraih ED, LED, dan kemudian sampai ya Crown, kemudian sampai ya saya pernah merasakan Sapphire, saya merasakan Emerald pernah. Doakan ya semoga kita semua di HNI ini bisa merasakan sampai seperti Pak Firly. Jadi platinum semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat HNI, apa kabar? Dahsyat. Itu ya. Gitu. Kalau di tim kita sekarang ada punya yel lagi. Apa kabar? Strong. Ya, gitu. Ya, saya harus sampaikan ini. Strong secara apa? Secara koam sebagai laki-laki, kalau kita kan timnya banyak kan laki-laki. Ya, strong secara badan ya, sehat. Karena produk-produk kita menyehatkan. Yang ketiga, strong secara finansial. Duitnya juga harus kantongnya mulai tebal. Nah, gitu ya. Baik. Sahabat-sahabat semua. Jadi di prospecting ini teman-teman ya, kita akan ketemu yang namanya Jadi ketika kita prospecting ini kita harus memperbanyak yang namanya kongruen. Sehingga sikap kita harus clear dulu, kita harus benar sikap kita. Kemudian kita juga tadi ya, pertama kita sampaikan niat kita juga harus clear. Jadi perbanyaklah kongruen. Nah, dalam hal ini akhirnya ketika saya dulu gabung itu, saya langsung diajarkan membuat daftar nama, ya. Coba tulis, ya. Kalau mungkin teman-teman masih manajer, masih baru gitu, setidaknya 50 daftar nama ini sudah mulai bagus. Tapi kalau sudah para manajer ini, ya harus ditingkatkan lagi 100. Tempo hari para LED diajarkan tidak hanya 100, tapi sampai 2000 daftar nama. Ini kita dipaksa agar kita lebih bergerak lagi. Nah, jangankan teman-teman ya, para leader-leader ini juga mendapatkan coaching ya dari para mentornya gitu. Jadi sekarang segeralah buat daftar nama. Sehingga dari daftar nama ini ya biasanya diajarkan 10 saudara. Nah, gitu, 10 keluarga besar, saudara, keluarga ya. Kemudian 10 kerabat, lebih luas lagi. Kemudian 10 tetangga, 10 teman sekolah. Ya, 10 teman kerja, udah 50. Itu kalau 10, kalau teman-teman ngambil angka 20, udah 100. Cobalah, ini sesuatu yang harus kita kerjakan. Meskipun ini sepele. Daftar nama itu di buku TMB saya baca, itu raja. Jadi daftar nama ini raja. Kalau kita nggak bisa, atau belum siap, atau belum pernah membuat daftar nama, maka saya jamin, saya pastikan, insya Allah, bisnis Anda ya diem di tempat. Ibaratnya lompat-lompat di tempat. Jadi bergerak tapi nggak kemana-mana. Ingat ya, di bisnis ini ya kita nggak sekedar namanya mengerjakan bisnis, tapi kita mengembangkan bisnis. Kalau hanya mengerjakan, mungkin kita hanya ngelayanin karena kita stokis ya. Para manajer ini sebagian sudah stokis ya, ngelayanin yang beli gitu ya. Terus barang habis kita belanja, terus nganter-nganter, packing-packing. Nggak sekedar itu teman-teman. Kita di HNI itu tidak sekedar mengerjakan bisnis, tapi kita harus mengembangkan
bisnis. Kata Pak Saf tadi saya masih ingat, HNI ini bisnis kita, bisnis saya. Nah, gitu. Bukan bisnis mentor saya. Jadi kita harus mulai mencanangkan ini bisnis saya. Sehingga kitalah yang bertanggung jawab, satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan. Nah, kalau di beberapa teori itu 75% kita harus mengembangkan bisnis, 25% bolehlah kita mengerjakan bisnis. Jangan kebalik. Kalau kebalik, pastinya bisnis Anda nggak pernah berkembang. Kalau hari ini Anda sudah stokis, maka kemudian Anda bisa buka stokis di RT lain, di RW lain, di perumahan lain. Nah, ya, Cikarang itu sudah ada 9 BC. Saya satu desa 2 BC. Di tempatnya Pak Firly itu satu perumahan ada 5 BC. Luar biasa. Nah, sekarang di tempat Anda sudah ada BC belum? Nah, maka harapannya stokis yang sekarang kita miliki, distributor yang sekarang kita miliki, ataupun agensi yang kita miliki, harapannya segera naik. Karena esensi bisnis itu harus terus meningkat, bertumbuh. Nah gitu. Jadi kalau nggak bertumbuh, itu pastinya ownernya itu nggak ngapa-ngapain. Diem aja dia. Nah itu. Jadi kembali ke prospecting tadi. Jadi mulailah buat daftar nama. Saya baca di panduan sukses itu sekarang ketika sudah punya daftar nama, maka mulailah dibuat scoring ya, scoring. Jadi ada namanya DAFT, dinamis, antusias, fleksibel, dan teachable. Nah gitu. Jadi ini harapannya untuk mempermudah kita, siapa dulu sih yang akan kita kenalkan, siapa dulu yang akan kita samperin, kita datengin, bahkan mungkin dengan cara online gitu ya, prospecting itu ya, dengan cara online. Maka Bapak Ibu sekalian, sahabat HNI, kuncinya di sini nanti kemudian kita akan mengetahui ketika nama itu sudah ada. Misalnya saya punya teman, oh namanya Unang Sutisna, oh dia ini baru keluar kerja, pesangonnya banyak. Nah, maka kita akan muncul kira-kira peluang apa yang cocok untuk saya berikan ke Pak Unang ini. Jadi nama dulu dimunculkan sehingga nanti kita muncul apa nih yang dia butuhkan. Nah ya, atau mungkin apa nih yang perlu disinergikan dengan beliau. Mungkin Pak Unang punya toko. Pak Unang selama ini hanya jual sembako saja. Oh, mungkin bisa disinergikan kalau di sini sekaligus buka halal mat. Nah, gitu. Jadi dalam waktu sekitar 2 menit atau maksimal 3 menit itu kita langsung muncul ketika kita sudah nulis nama-nama itu, ya. Nama itu akan menjadi basic data. Akhirnya kita akan ada action, teman-teman, ya. Ya, akan ada action. Inilah yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan di awal. Jadi ingat, targetnya bukan closing, bukan apa. Ketika kita sudah punya daftar nama, mulailah kita kerjakan. Kita cari angka yang besarnya, ya. Kita cari di AFT ini ada scoring, siapa nih yang paling dinamis, yang paling antusias, yang paling fleksibel, mudah ditemuin, gitu ya. Kemudian siapa yang punya skor teachable, mereka mau belajar cepat. Dikirimin link dari WA gitu kan, oh dia langsung tahu nih. Teman-teman semua kita bisa bagi itu link-link AVO kita bisa ya, hni.net hni.id nomor ID kita. Bisa diketik itu hni.id ID kita. Ini kita bisa share lewat Facebook, lewat WA ya, kemanapun ya, ke sahabat-sahabat yang lain. Jadi hal ini kita bisa lakukan. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian akan ada respon ya, akan ada respon. Nah, kalau selama ini teman-teman hanya sekedar share lewat status WA, share lewat Facebook, tanpa ada sebuah interaksi gitu ya. Nah, itu juga belum sampai kepada prospecting. Itu masih pengenalan diri kita. Oh, saya orang HNI gitu. Selama ini kan banyak ya yang buat status tuh ya. Buat status di WA mungkin dengan produk-produk ya. Bahkan mungkin di Facebook itu buat status-status seperti itu, di Instagram juga, bahkan ada yang mulai buat video gitu. Tapi kalau endingnya itu belum mulai mengajak, maka itu belum disebut sebagai prospecting. Dan sehingga nanti akan ada yang namanya interaksi. Mereka mulai tanya, akhirnya mereka kita arahkan ke nomor WA kita. Kan nggak enak kalau di komen di Facebook itu. Jadi udah japri ya gitu. Jadi akhirnya kita mulai prospek gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Ya, teman-teman bisa lakukan, bisa segera take action, ya, speed in implementation, langsung jalan, gitu. Nah, jadi nanti akan banyak tanggapan-tanggapan.
Kalau kita memberikan sebuah peluang ya, peluang ini ada bisnis yang murah banget, hanya 30.000, bisnis yang tidak mengganggu aktivitas rutin, bisnis yang bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja, bisnis yang untungnya bisa gede banget, gak ada resiko gitu kan. Kemudian didukung sama IT ya, jadi dan sebagainya, teman-teman pastinya udah ngelotok lah itu ya, udah paham. Maka kemudian akan ada interaksi ya, interaksi. Nah, dari situlah itu adalah jam terbang kita ya, atau kita men-share manfaat-manfaat produk ya. Di HNI ada MHS, ada minyak herbal sinergi maksudnya ya, ada produk-produk yang lain yang bagus sehingga mereka, teman-teman kita, sahabat-sahabat yang ada di list daftar nama kita kepo, pengen beli, pengen miliki. Nah gitu, makanya salah satu konsep di HNI yang sudah sama-sama kita ketahui itu adalah PCA, pakai produknya, ceritakan produknya, kemudian mulailah ajak orang untuk ikut pakai, ajak orang untuk gabung. Nah, saya ingin menggarisbawahi, kalau Anda di HNI ini tidak mau pakai, maka Anda tidak akan dapat bonus. Berapapun omset mitra yang ada di tim Anda. Nah, ini penting. Karena kita di HNI ini adalah ya jaringan pemakai produk. Jaringan pemakai produk. Maka kunci nomor 1 adalah pakai. Sehingga setelah pakai, core activity-nya adalah cerita. Nah, cerita inilah yang harus terus-menerus kita gulirkan kepada siapapun. Termasuk kita sudah mulai punya sikap, punya cara dengan cara buat daftar nama tadi. Baik, ya, daftar nama tadi. Berarti daftar nama tadi kita ngapain? Cerita. Cerita memberikan peluang dan juga memberikan kerjasama, kolaborasi dan sebagainya. Jadi disitulah terus kita lakukan. Terus kita lakukan. Sehingga akhirnya ending dari cerita-cerita ini orang itu kepo. Terus kalau beli produk kayak gitu gimana? Nah, itu sudah mulai klik tuh. Terus kalau mau gabung gimana? Itu mulai klik. Jadi ending dari cerita ini adalah orang akhirnya mau gabung. Jadi gabung itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita dalam sesi prospecting ini adalah meningkatkan kapasitas kita di bisnis ini. Meningkatkan jam terbang. Gitu. Kalau kapasitas kita di bisnis ini terus meningkat, saya yakin insya Allah segera sukses ya, sehingga mitra-mitra terus mudah gampang gabung gitu pada gabung. Jadi kalau kita nggak pernah melakukan ini ya mohon maaf, kok sulit ya Pak, sehari ngenalin ke berapa orang ya, kadang ngenalin kadang enggak ya wajar, bahkan ada yang 1 minggu cuman 1 kali ya wajar gitu. Jadi makin sering Anda lakukan, maka insya Allah peluang suksesnya itu orang gabung itu makin banyak. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Firly, ya teman-teman udah sama-sama simak bagaimana ketika 1 anak panah ditembakkan, gitu ya, 1 busur, ya ditembakkan anak panah itu, maka ya peluang untuk orang-orang baru itu sampai kepada titik yang ditentukan, ya mungkin banyak yang meleset lah, persentasenya kecil, dia itu bisa tepat sasaran. Maka kalau dikasih 100 anak panah, ya dari 100 ini paling ya adalah yang kemudian gitu masuk kepada sasaran kita. Nah ini sebagaimana teknik prospecting ini, teman-teman ingat di bukunya Pak Firly itu ya, di TMB itu ada sebuah kisah. Satu adalah seorang montir mobil, satu seorang sales mobil. Nah, jadi ada seseorang yang datang ke dealer, dia nanya gitu, mobil tertentu ya, ada 2 mobil, satu mobil harganya mahal, ya mobil A, yang kedua mobil B, harganya itu ya lebih murah gitu. Kemudian kita tanya ke sales, maka Mbak atau Mas gitu kan, kalau mobil yang cocok buat keluarga saya ini dengan 4 anak gitu ya, rumah saya di Bekasi, kira-kira mobil apa ya yang pas ya, yang cocok ya, kita tanya ke sales. Nah mobil A itu yang mahal, mobil B yang murah. Nah sales kemudian memberikan referensi ke mobil A yang mahal. Gitu. Kemudian kita nggak selesai sampai sini, kita kemudian punya teman seorang montir. Nah ya, montir ini udah pengalaman 20 tahun menjadi montir. Kita tanya juga, Mas, ini kira-kira yang cocok mobil apa ya buat saya sekeluarga ini di Bekasi, anak saya 4. Gitu ya, berarti istri 2 ya, berarti suami istri sama anak 4, berarti untuk 6 orang. Gitu. Sang montir mengatakan, jadi montir ini sama omongannya dengan seorang sales tadi, yaitu mobil A yang mahal. Gitu. Kira-kira apa coba yang jadi ending cerita ini? Kira-kira dia itu milih mobil A itu ngikutin montir apa ngikutin sales, gitu ya. Maka
apa namanya di bukunya Pak Firly itu, kisah ini sebenarnya penting banget buat kita ketahui. Kalau akhirnya kita beli mobil yang A, mobil yang direferensikan oleh sales dan juga montir. Karena mobil itulah yang kemudian akhirnya sesuai dengan mobil kita. Nah, apa yang kebayang di pikiran teman-teman semua, sahabat-sahabat HNI? Oh, yang kita ikutin tuh kira-kira yang sales apa yang montir? Gitu. Meskipun akhirnya jawabannya A ya, gitu. Kalau yang montir, kalau yang sales misalnya, sales ini kan menunjukkan mobil yang mahal, bisa jadi dia untungnya kalau harganya mahal kan nanti untungnya gede dia. Saya nggak nurut sama dia. Tapi kalau yang montir ini nggak punya keinginan apa-apa. Dia itu nggak pengen dapat nggak ada komisi lah ke montir itu, karena dia hanya tahu mesinnya, mungkin daleman mobil gitu ya, yang cocok, yang pas gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ini menjadi catatan buat kita semua. Jadi hari ini kita itu cerita aja dengan happy, bahagia, seneng gitu ya. Jangan terlalu berharap kemudian dia langsung gabung. Saya yakin kalau teman-teman berharap langsung gabung, pasti ujungnya kecewa. Kecewa karena apa? Dia nggak mau langsung gabung gitu. Ujungnya apa? Ujungnya ya kecewa terus, ya kecewa terus. Maka insya Allah inilah yang kita terus menerus ciptakan, sehingga kita punya jam terbang tinggi, ya. Kita punya kemampuan untuk ngobrol ke banyak orang, dan pasti insya Allah orang-orang itu akan simpati ke kita, akan yaudahlah kalau gitu saya mau gabung gitu. Pokoknya ini sesuatu yang sederhana, tapi memang ini menjadi sesuatu yang harus kita ketahui, ya. Jadi lakukan setiap hari. Pak Firly tadi mengatakan 10 minimal ke 20 orang minimal, gitu. Baik online maupun offline prospecting ini. Ya, bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Jadi ini baru teknik prospecting. Sehingga saya berharap insya Allah tujuan dari prospecting ini teman-teman ya benar-benar bisa dapetin ya. Akhirnya kita bisa punya kapasitas yang bertumbuh, bisa punya jam terbang yang terus naik. Nah, baik. Sahabat-sahabat HNI, setelah orang-orang itu pada gabung gitu ya, maka kemudian muncullah materi yang kedua, yaitu teknik home sharing. Teknik bagaimana orang-orang yang sudah gabung ini kemudian kita follow up, ya, kita follow up. Nah, kalaupun misalnya belum gabung pun itu juga terus kita follow up sampai kemudian akhirnya orang ya jatuh hati ke HNI ya. Di teknik prospecting, di teknik home sharing itu yang selama ini kita ketahui ada 2 teknik home sharing ya, home sharing prospect ya, yaitu dengan kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang mana mereka itu belum banyak yang gabung. Bisa jadi baru 2 orang, tapi yang 5 orang atau yang 10 orang itu belum gabung. Ya, bahkan mentor saya ini luar biasa ya, Pak Imam Abireren tuh. Beliau sering diundang di acara-acara gathering perusahaan yang orangnya itu hadir 500 orang, 200 orang gitu. Karena memang beliau pembicara ya. Ini teknik home sharing prospecting. Jadi kita menyampaikan HNI ini, materi-materi apa yang kita ketahui di HNI ini kepada orang-orang yang belum gabung. Dan itu materi home sharing prospecting. Nah biasanya kalau yang saya lakukan adalah saya akan tanya dulu, ini audiensnya ini siapa? Kebanyakan dari apa? Karena salah satu yang terpenting adalah target dengan siapa, sehingga saya punya bahan. Kalau dengan mungkin teman-teman pekerja ya di Cikarang, Cibitung itu banyak kawasan industri. Kalau kita diundang di acara-acara mereka gitu ya, paguyuban mereka, maka kita pastikan kita harus membawa suasana ke mereka. Tapi kalau diundang di mungkin ibu-ibu wali murid TK gitu ya, atau arisan PKK, nah itu beda lagi. Jadi sesuaikan saja materi ini. Dan ingat ya, saya paling ingat banget gitu ketika dulu saya diundang dan saya nggak berani. Saya itu nggak berani ngisi teman-teman semua. Ya, aduh gimana ini? Alhamdulillah ya, awal-awal itu mentor saya mau dijadikan sebagai pemateri. Tapi tiba-tiba mentor saya membatalkan dengan alasan ada urusan keluarga yang nggak bisa ditinggalkan alias mendesak. Otomatis saya harus maju nih. Karena sudah dijadwalkan hari itu, bahkan saya udah datang di lokasi, peserta sudah pada ngumpul gitu ya, jamaah musola itu ada sekitar 100 orang. Aduh, saya gimana nih ya?
luar biasa. Itu pertama kali saya lakukan dan saya alhamdulillah ngalir aja. Kayak ngisi hari ini nih sebenarnya ya. Ini saya pertama kali ini online di sini. Saya rada grogi gimana, tapi oke lah, biasa. Ya, saya nggak punya perasaan gimana. Pokoknya bismillah gitu aja udah ya. Jadi teman-teman harus beranikan diri untuk maju ngisi home sharing prospecting. Ya minimal ya orang misalnya 15 orang, 10 orang gitu ya. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi ini saya yakin nggak bisa ngumpul banyak orang ya. Dengan orang terbatas kita harus mulai lakukan yaitu home sharing prospecting. Dan biasanya juga yang saya lakukan ya, ini lebih banyak ke demo produk gitu. Sekarang kalau ke orang-orang apa namanya wali murid TK gitu ya atau posyandu gitu, nah, kita demoin extra food. Demoinnya gimana? Jadi extra food ini kita cerita tentang manfaat extra food dan saya sudah buktikan ke anak saya ya, ke anaknya tetangga saya gitu. Saya cerita itu. Terus extra food ini kita puterin. Diputerin. Yang udah dibuka diputerin. Nah, biasanya kan kalau arisan gitu kan ada air minum ya, air mineral gitu ya. Ada sedotannya kecil. Nah, sedotan kecil ini bisa dipakai. Jadi ini bisa dimasukkan ke botol tuh. Gantian tuh. Nah, dia kan ngerasain tuh extra food-nya. Oh, manis ya. Oh, enak ya gitu. Jadi kita sambil cerita akhirnya apa? Setelah selesai kita sesi prospek ya, jelasin produk ini, akhirnya mereka pengen beli. Nah, gitu. Jadi banyak bercerita tentang testimoni-testimoni. Jadi akhirnya mereka mau menjadi seperti kita, pemakai. Ya gitu. Jadi jangan langsung diajak bisnis, jangan. Kalau orang-orang seperti memang produk aja belum kenal, kita melangkahnya dari produk dulu. Misalnya gitu, dari produk dulu. Ya, dari produk dulu, kemudian sudah mulai pakai ya, kemudian baru dikenalkan atau kemudian bisa langsung diajak gabung ke HNI. Ini kalau ibu gabung bisa dapat lebih murah dan ada bonusnya. Kemudian besok masuk kepada sesi namanya home sharing pembinaan. Nah, gitu. Jadi kalau sudah prospecting, beberapa gabung, maka selanjutnya kita lakukan yaitu home sharing pembinaan. Jadi home sharing prospecting dan pembinaan ini ya tentunya dua hal yang kita harus pahami dan ketahui. Oh, berarti kemarin tuh saya prospecting ya. Oh, gitu. Oh, berarti hari ini saya home sharing pembinaan. Jadi mungkin Anda juga sudah melakukan, tapi kadang namanya aja yang belum familiar. Nah, gitu. Nah, di home sharing pembinaan, sahabat-sahabat HNI semua, ini kalau di saya ya, saya buat klaster ya, saya buat klaster. Jadi nggak bisa orang baru itu disamakan dengan para manajer, nggak bisa. Jadi manajer ada grupnya sendiri. Terus juga ada yang ED, ya bahkan ada yang LED. Itu sendiri-sendiri. Jadi kita buat klaster yang mana klaster ini kita setiap hari kita berikan sapaan. Ya, istilahnya kalau saya sebut itu kolam besar. Teman-teman menganggap juga kolam besar. Jadi baru gabung, udah pokoknya ceburin situ. Baru gabung, sering tanya dia, kita japri, ya kita inbox. Kita lewat WA gitu, baru kita masukkan ke room bisnis. Karena memang nggak bisa dipukul rata, harus paham semua langsung nggak bisa. Jadi butuh tahapan-tahapan. Dan kitalah sebagai pemilik bisnis ini yang tahu dia ini sudah sampai mana. Ya, dia ini, oh dia baru gabung, tapi dia mau serius bisnis. Oh berarti dia masuk di room bisnis. Oh dia udah mulai manajer dan dia dari manajer ini segera road to ED. Nah kita masukkan cluster situ, ya. Dan memang karena banyak mitra saya itu di Bekasi ya, alhamdulillah ya. Meskipun di luar kota juga ada, ya. Mitra saya sebagian besar dekat gitu di Bekasi. Itu alhamdulillah. Jadi saya sering selain online yaitu selain lewat room WA ya, melakukannya dengan kopdar ya, ya. Jadi inilah yang terus kita lakukan, merawat ya. Jadi daripada saya itu hanya melayani kalau nganterin produk, jangan cuma nganterin produk, tapi mintalah waktu sesi untuk kita bisa melakukan sharing-sharing. Nah, gitu. Jadi home sharing pembinaan itu tidak harus dilakukan dengan banyak orang, tidak. Berdua juga bisa, bertiga, berempat, ya itu kita bisa lakukan. Karena apa? Ini akan menguatkan dia. Kalau kemudian mindsetnya masuk, motivasinya dapat, gitu ya. Nah, maka dia mulai kita arahkan untuk mengerjakan, nah, gitu. Metode-metode yang kita lakukan ini kita mulai distribusikan, kita mulai ajarkan, sehingga kalau dia mulai mengikuti, maka
inilah ending dari bisnis kita, yaitu duplikasi. Ya, duplikasi. Yang sering saya lakukan, dan di tengah-tengah pandemi ini, saya dengan tim Road to ED dan juga beberapa ED to LED, itu agendanya saya itu renang. Setiap hari Rebo itu reboan, renang, habis renang sharing gitu ya. Jadi kita samakan hobi kita. Kalau senang sepedahan, ya ajakin sepedahan. Ada beberapa mitra-mitra yang di hari libur itu sepedahan. Nah gitu. Jadi chemistry-nya harus dapat. Kita itu ketika sudah masuk di home sharing pembinaan ya, ketemu dengan tim solid gitu, dia mau serius di bisnis ini, maka tidak hanya kita mengerjakan, memberikan pemahaman terkait dengan bisnis saja, tapi juga kita mulai bina, mulai ajak dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin menurut sebagian banyak orang itu nggak akan meningkatkan produktivitas. Ya, di grup saya itu ada 2 grup yang mulai ngodot bareng, one day one juice. Ada. Jadi itu mereka saling mengingatkan. Ada yang tadi ya goes gitu, ada yang jogging. Nah, kalau yang renang ini memang khusus ya, spesial. Bahkan mentor saya juga ikut hadir ya. Pak Mahmudin kadang memberikan materi-materi di sana. Nah, ini sesuatu yang kita harus lakukan teman-teman semua. Sehingga kita dengan mitra-mitra solid itu akhirnya dekat. Jadi bahasanya gini, nggak enak kalau saya nggak pakai produk. Ini teman-teman udah deket kok. Akhirnya mereka itu alasannya mulai kuat lagi. Pakai produknya itu mulai kuat lagi. Bahkan di tim solid yang hari ini minimal manager ya, di tim saya itu mulai kita galakkan TP di awal bulan. Dan ini sejak bulan Agustus tahun 2019. Sehingga sudah mulai menjadi tradisi di awal 2020. Ya, jadi awal bulan itu ya omset itu sudah bagus gitu, sudah mulai 50%, nah gitu. Jadi teman-teman kalau merasakan ini, sehingga pertengahan bulan itu pengennya kan omset bulan kemarin itu sudah ada di tanggal 15 gitu ya, telat-telatnya tanggal 20. Kalau itu terjadi teman-teman semua ya sahabat HNI, itu pasti omset kita naik. Jadi merawat ini seorang pebisnis di HNI itu sebagaimana seorang petani, nah gitu. Itu di buku TMB-nya Pak Firly juga disampaikan ya, seorang petani. Jadi kita itu bukan seorang penembak, seorang sniper, ya, gitu. Ya, jadi itu ada dua aktivitas pekerjaan antara petani dan pemburu, gitu. Kalau petani itu ya nyiapin lahan, ditanam bibitnya, dirawat, dipupuk, dijagain, gitu ya. Padi itu kalau udah mulai keluar banyak burung, dijagain, ya sampai kemudian akhirnya panen. Nah, tapi seorang pemburu, dia hanya memburu sesuatu yang besar saja, ya beda ya. Jadi dia hanya memburu yang gede-gede aja, yang nggak pernah mengurusin proses-proses yang seperti bertani. Makanya materi-materi yang tadi disampaikan oleh Pak Saf, Pak Firly itu sangat hebat banget, sangat dahsyat banget. Dan saya mempraktekannya itu teman-teman semua. Saya mempraktekkan itu, alhamdulillah saya masih didampingin oleh mentor saya gitu ya. Dan hari ini ya mentor saya ini terus pengen, ayo looping lagi. Karena di tahun 2020 ini, ya yang terjadi di 2019 belum terjadi lagi nih. Kita mau looping lagi nih. Sapirnya kita mau looping lagi, emeraldnya kita mau looping lagi ya. Jadi alhamdulillah ini yang saya rasakan, apa-apa yang terjadi ya, home sharing presentasi dan juga ya home sharing pembinaan. Pastinya ya kita harus menjadi core of the core. Inti daripada inti. Kalau kita meminta mitra kita belanja awal bulan, ya harus kita lakukan dulu. Kalau kita mitra-mitra kita itu pengen melakukan PCA, ya harus kita lakukan PCA dulu. Jadi jangan sampai kaburomaktan, kita hanya nyuruh saja tapi kita nggak melakukan. Nah, jadi ini sesuatu yang penting buat kita semua. Saya yakin ini sudah menjadi aktivitas beberapa sahabat-sahabat HNI ya. Tinggal yang belum, ayo sama-sama kita lakukan terus-menerus. Ya, kalau futur gimana futur? Kalau kita punya semangat Pak, kadang lagi dengan mentor. Kalau enggak, ya udah berarti sering-sering ke mentor. Ya, jadi kita lakukan home sharing pembinaan dengan mitra kita dan juga kita pastinya melakukan home sharing juga, pembinaan juga kepada mentor kita. Jangan sampai kita sebagai tim dari upline kita, dari mentor kita menganggap kita sudah punya segalanya. Jadi kita juga perlu menggali terus, mencari terus kepada mentor-mentor kita. Dan ketika kita sudah memiliki materi-materi itu, kita teruskan
Seperti pesan berantai, saya bilang. Seperti pesan berantai. Dan ini pesannya harus nyambung. Kalau nggak nyambung gimana? Perlu dikomunikasikan. Tadi yang saya sampaikan, kamu sudah paham. Paham sih, tapi yang ini belum. Nah, kita perlu ulang lagi. Perlu repeat lagi. Ya gitu. Jadi, bisa jadi ya kondisi-kondisi saat ini itu, apalagi di tengah corona, di tengah pandemi ini, ditambah lagi dengan situasi hari ini gitu. Sehingga kita ngasih materi-materi itu nggak masuk. Nggak terinstal, nggak masuk ke dalam pikiran kita. Jadi hanya lewat aja. Oh tadi gimana materinya? Oh hebat. Yang hebat itu pemateri gitu ya. Tapi kitanya nggak dapat apa-apa. Nah itu jangan sampai. Nah, saya mengajak teman-teman semua, meskipun ya saya hanya seperti ini saja ya. Bisa ngomongnya itu begini aja. Tapi harapannya apa yang saya pahami ini segera dipahami oleh mitra-mitra, teman-teman sahabat semua. Sehingga apa? Ya kita sangat mudah ya untuk menjalankan kembali, melakukan kembali seperti itu. Tadi kuncinya apa? Duplikasi ya. Nah, ini materi yang kedua yang harus saya sampaikan, yaitu tentang cara home sharing. Ya, teman-teman pastinya sudah paham ya dan terus melakukan ya. Dengan seperti ini ya home sharing lewat Zoom boleh. Ya, karena memang terbatas ya, terbatas. Apalagi di awal-awal ketika saya mengerjakan ini, saya mengerjakan ya home sharing itu lewat WA. Apalagi teman-teman ya yang tadi disampaikan, saya dan Kang Asep Anang itu sebagai pionir HNI Hong Kong, nah gitu. Sehingga dulu tuh ngerjain home sharing itu lewat grup WA, gitu ya. Grup WA kita ajarkan gitu. Dan teman-teman di sana mulai bisa. Yang di sana kemudian kita paksa untuk membantu ngajarin mitra-mitra yang di sana. Seperti itulah konsep yang kita lakukan. Sehingga akhirnya makin banyak orang-orang yang mengerjakan di bisnis ini. Makin banyak orang-orang yang menggunakan produk gitu. Makin banyak orang-orang yang mau bercerita. Akhirnya ya itulah terjadi duplikasi. Luar biasa. Nah yang terakhir teman-teman semua, sahabat semua, yaitu tentang handling komplain. Jadi handling komplain ini beberapa kali mungkin ada beberapa mitra yang bertanya. Tapi gini, alhamdulillah di tim saya ini nggak banyak komplain. Mungkin mereka nggak berani komplain sama saya. Takut mungkin ya. Tapi secara materi mungkin saya ingin sampaikan bahwasanya bisa jadi ada komplain sono sini gitu ya. Tentang mungkin pelayannya nggak bagus atau mungkin produknya belum ready dan sebagainya. Tapi intinya gini, teman-teman harus garis bawahi pada handling komplain. Jadi ya komplain itu sesuatu yang fitrah, biasa, manusiawi. Ya kalau pikirannya belum sama dengan pikiran kita, bisa jadi dia belum menerima. Bisa jadi, atau mungkin sesuatu hal lah. Nah ini di buku TMB itu dikisahkan gini ya, handling komplain tuh. Ada pengantin baru udah 10 tahun gitu ya, mereka belum merayakan bulan madu gitu. Nah kebetulan baru punya duitnya itu 10 tahun kemudian setelah nikah gitu ya. Punya duit, terus akhirnya apa? Booking hotel tuh. Nah booking hotel. Booking hotel yang bagus, bahkan bookingnya tuh 30 juta. Ya, bulan madunya mereka itu ya. Nah, pada saat nginep di hotel itu ya, tiba-tiba pengantin baru gitu. Pengantin baru 10 tahun. Itu kemudian ada seekor kecoa. Nah, gitu, seekor kecoa. Wah, kecoa. Oh, gimana seorang perempuan ada kecoa gitu kan pas pengantin baru. Wah. Ya gitu. Nah, sangat malang pas saat dia mau komplain itu ya ada office boy ya yang tukang nyapu hotel tuh sedang ada di lintasan itu. Nah, karena dia ada di situ, dipanggil tuh kan. Dipanggil, terus dikomplain kan gitu. Ini gimana ini, bayar mahal-mahal 30 juta gitu kan. Saya tuh udah 10 tahun, belum bulan madu nih, baru bulan madu. Ada kecoa, saya itu takut sama kecoa. Pokoknya marah-marah. Oh, marahnya luar biasa gitu. Ya, ini luar biasa. Nah, maka seorang office boy sekalipun, ya di sebuah hotel, itu harus tahu bagaimana menghandling komplain, teman-teman semua, ya. Bagaimana cara menghandling komplain? Nah, ini ada beberapa tahapan ya. Jadi kita harus pahami ini, hanya sekedar paham aja. Ya semoga nggak ada yang komplain, semoga oke-oke saja ya. Jadi kalau nggak ada komplain, alhamdulillah. Jadi intinya nomor 1 itu ketika ada komplain, dengarkan, jangan dibantah dulu, dengerin. Nomor 1 dengarkan. Yang kedua adalah ulangi komplainnya. Nah, kalau tadi misalnya komplain kecoa, oh ada kecoa, nah gitu. Dengerin kemudian ulang kata-kata yang menjadi inti dari komplain itu. Karena tadi komplainnya tentang kecoa, ya kecoa. Gitu, kita ulang lagi kata-kata itu. Nah, yang ketiga adalah kemudian kita ikut merasakan. Dia itu geli sama kecoa, dia itu takutnya. Perasaan kita harus, wah kecoa, nah gitu. Jadi kita harus merasakan apa yang dia rasakan. Seperti itu ya.
Kemudian apa namanya yang berikutnya adalah kita mulai minta maaf ya, mohon maaf. Kita mulai mohon maaf karena memang ya kejadian itu kita nggak tahu gitu. Kita minta maaf dan kemudian memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Gitu. Jadi tahapannya tadi pertama apa? Pertama kita harus dengarkan. Yang kedua kita ulangi apa yang menjadi komplain dia. Oh gitu. Ketiga perasaan kita harus membersamainya ya. Jadi rasanya itu harus seperti dia. Nah, gitu. Yang ketiga ya kita mulai minta maaf ya, maaf dan kemudian memberikan solusi. Dan yang terakhir adalah jadi apapun hasilnya kita akan komunikasikan. Nah, gitu. Jadi kita bukan kalau sebagai office boy tadi ya oke, nanti akan disampaikan ke bagian yang terkait misalnya ya, ke kantor atau gimana. Jadi intinya adalah hal-hal ini kita harus ketahui teman-teman semua tentang komplain. Bisa jadi di bisnis kita ini ya mitra-mitra komplain, ini bonus belum cair gimana? Oh ini bonus saya kemana? Dan sebagainya. Ini produk gimana sebagainya. Maka dengarkan dulu ya, dengarkan dulu. Insya Allah pemahaman handling komplain ini cukup kita ketahui saja. Ya cukup kita ketahui dan ya kalaupun misalnya ada kita bisa tahu. Ya, kita bisa tahu. Jadi sehingga mitra-mitra di HNI yang banyak komplain itu akhirnya dia nggak merasa kita cuekin. Mereka merasa kita perhatikan. Mereka mulai ya kita dengarkan. Dan seperti itu. Insya Allah sebentar lagi itu mereka yang sering komplain itu ya akan segera melesat. Gitu ya. Jangan dijauhin ya. Apalagi kalau dilawan gitu. Jangan ya. Ya ini 3 materi ini yang saya sampaikan. Insya Allah bisa membantu ya sahabat-sahabat di HNI semua untuk segera raih sukses. Yang manajer harus ED, gitu. Yang sudah ED, LED, gitu. Jadi nggak usah collab lagi, langsung LED, gitu. Insya Allah ini sahabat-sahabat HNI semua dimanapun Anda berada, kita tetap ya memiliki mindset yang kokoh, motivasi yang tinggi, dan kemudian cara ya metode itu akan selalu hadir. Ya akan selalu ada kok. Nah, ya sehingga ya seperti hari inilah ya alhamdulillah mitra-mitra di tim saya ya mulai berdatangan, mulai aktif. Intinya itu. Ya insyaallah semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan ya, tutur kata saya yang mungkin kurang pas, saya minta dibuat yang sebesar-besarnya. Intinya saya mendoakan pada sahabat semua kita segera raih sukses bersama di bisnis ini ya. Tahun ini harus LED insyaallah ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Berikan oplos yang meriah buat leader kita yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, ilmu yang barusan sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bagaimana handling komplain, bagaimana prospecting dan sebagainya. Itu adalah modal kita menuju di 2020 ini segera untuk menjadi loyal executive director Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mengulangi ya, berikan oplos yang luar biasa untuk leader kita, mentor kita yang hari ini telah memberikan materi-materinya luar biasa ya. Ada Pak Daeng Safrudin dari Makassar, dari Sulawesi. Kemudian 2 leader utama kita yang menjadi pembicara pada hari ini yaitu Bapak Firly Ramli dari Cikarang ya, dan Pak Fatoni juga dari Cikarang. Masya Allah luar biasa ya. Cikarang ini jadi kota baru ya.
kotanya HNI, Cikarang. Cintanya kepada HNI sekarang dan takkan hilang. Waduh, luar biasa. Berikan aplaus yang luar biasa untuk kita semua ya. Dan Bapak Ibu sekalian, usai sudah akhir acara kita dari awal sampai akhir. Namun sebelumnya saya mengingatkan lagi nih promo-promo yang telah tadi disampaikan oleh Direktur Marketing kita. Ya, yang pertama, siapapun Anda yang di akhir kuartal ini menuju 2020 Anda menjadi seorang Loyal Executive Director, maka Bapak Ibu sekalian Anda berhak mendapatkan promo berupa bonus senilai 2,5 juta atau senilai 20 poin promo ya. Kemudian yang kedua, Anda bisa mendapatkan free ya factory tour ya, berkunjung ke pabrik-pabrik HNI kita yang begitu indah, begitu luar biasa ya. Yang ketiga, Anda akan mendapatkan blazer ya eksklusif dari HNI untuk New LED. Kemudian yang keempat, Anda bisa mendapatkan smart tab ya Samsung A8 dan juga bersama printer thermalnya. Masya Allah, modal kunci sukses kita ya untuk memudahkan kita dalam bertransaksi, memudahkan kita untuk online dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, ada juga promo bagi Anda yang mampu, para Loyal Executive Director hari ini yang existing dan Anda berhasil melahirkan New LED atau LED baru, maka Anda berhak mendapatkan yang pertama adalah bonus senilai 2,5 juta juga, yaitu senilai 20 poin promo Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang kedua, Anda mendapatkan free factory tour ya bersama HNI atau ya senilai senilai 50%, ataupun Anda akan mendapatkan ASEAN Tour senilai senilai 25% Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tinggal pilih mana aja tuh. Kemudian yang ketiga, Anda akan mendapatkan tambahan bonus 10% dari BBG Mitra yang menjadi LED. Jadi kalau jadi LED itu ya pastinya 14 juta dalam 2 bulan BBG-nya, maka Anda akan mendapatkan 1,4 juta dari HNI ketika Anda bisa melahirkan Loyal untuk manajemen kita. Dan yang terakhir, yang keempat, ada tambahan bonus lagi yaitu sebesar 50% ya dari reward yang ketiga tadi. LED kita itu mampu bertahan di periode selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, dari awal sampai akhir ya, dari pagi ini sampai siang ini, dan saya mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur bagi yang telah memasuki waktu zuhur. Dan Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya, jangan lupa ikuti terus ya training-training, seminar-seminar ataupun training-training yang selalu dihadirkan oleh HNI ini. Ya, ada setiap hari Selasa konsultasi bisnis dan konsultasi syariah. Ada hari Kamis konsultasi kesehatan bersama HCH kita. Kemudian ada hari Jumat ya, itu acaranya para Khadijah HNI yang begitu luar biasa. Kemudian di hari Ahad ini, di hari Sabtu jangan lupa ya, ada mentor-mentor kita dari kita yang tampil live streaming ya di sales ya, di Facebook ataupun di YouTube Bapak Ibu sekalian ya yang dihadirkan. Kemudian di hari Ahadnya ada program-program Coffee Morning bersama direktur utama kita. Kemudian ada BOS, BSC dan SBP, dan ayo kerahkan semuanya, leader-leader kita, semua agen-agen kita, supaya mereka betul-betul mendapatkan spirit, motivasi, dan paham bagaimana menjalankan bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya Husni Mubarak dari Kota Cikampek, ya, dari Cikampek, hari ini hadir di kantor pusat, ya, bersama para tim media, yang mengucapkan selamat siang, sukses untuk Anda semuanya. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sekalian, sukses untuk semua dimanapun Anda berada. Yakinkan, pastikan bahwa nama Anda tercatat di akhir periode ini Bapak Ibu sekalian sebagai Loyal Executive Director. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam semangat. Salam sukses penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.